Halo, semangat pagi semuanya. Ya, ketemu lagi di IG Live Kacamata Heri Komala. Ya, senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua. Ya, hari ini Kamis tanggal 10 ya, 10 Juni 2021. Ya, jam 7 malam WIB. Ya, senang bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Gimana kabarnya? Dahsyat luar biasa? Ya, berharap sehat semua ya. Oke. Ya, bentar. Ya, teman-teman, IG Live saya hari ini tidak sendiri, tapi dengan teman saya yang luar biasa gitu ya. Kebetulan nama-namanya sama, inisialnya H gitu ya. Tapi kalau saya Heri pakai I, yang ini Heri pakai Y. Jadi hari ini duo Heri gitu ya. Oke, baik. Ya, sambil menunggu teman-teman kita yang akan segera gabung dan juga nanti saya akan mengundang Bro Heri. Saya panggil Bro Heri aja ya. Oke, baik. Kita persiapan dulu dan semoga hari ini bisa lancar semua ya. Ya, oke. Apakah bisa mendengar suara saya cukup jelas? Gambar oke semua? Ya, mungkin kalau kurang jelas bisa refresh atau reconnect ya. Ya, halo Bro Timothy, ada juga Bro Jovi. Halo Bro. Halo Ivana. Ya, baru masuk ya. Ya, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Kalau bisa mungkin boleh kasih jempol atau oke gitu ya. Ya, senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua di IG Live hari ini. Ya, halo, halo, ya, ya, ya. Oke, ya. Wah, ini ada Ivana Amelia ya, nail art. Nanti kapan-kapan kita IG Live bareng ya. Lama tidak berjumpa. Oke, dengan Bapak ya, Bapak M. Abdullah Fauzi. Ya, selamat bergabung juga. Ya, kita hari ini topiknya seru sekali. Perlukah ganti ponsel 5G gitu ya? Karena sekarang ini sudah masuk zaman 5G ya. Kemarin akhir Mei lalu ya beberapa operator atau provider di Indonesia sudah launching tentang 5G gitu ya. Oke, baik. Sebentar saya undang Bro Heri Setiadi Wibowo. Ya, ini bukan hanya konsultan gawai atau pakar HP, tapi ada yang menyebut juga dewa HP gitu ya. Oke, sebentar saya akan kontak supaya bisa bergabung gitu. Sebentar, saya tulis dulu judul hari kita hari ini. Nah, ini ya, perlukah ganti ponsel 5G? Ya, nanti akan kita diskusikan juga gitu ya. Oke, sebentar kita akan gabung dengan teman-teman dan ini Bro Heri saya akan undang masuk. Oke. Oke. Halo. Ya. Halo Bro Heri. Halo. Ini sudah masuk harusnya ya. Sebentar. Oke, sebentar ya, sabar teman-teman. Kita coba connect kembali. Tadi sudah, kayaknya sudah masuk. Sebentar. Oke, welcome untuk teman-teman yang baru datang. Ada Pak Andi, ada Lusan Jaya, ada Bu Elsie, ada Jessica juga ya, dan teman-teman lain. Welcome. Hari ini kita akan membahas topik yang seru bersama dengan konsultan gawai. Ini beberapa teman menyebut eh, Dewa HP. Wah, ini luar biasa ya. Ini pengalamannya puluhan tahun. Sebentar, saya akan coba undang. Oke, semoga bisa kali ini. Halo, halo Bro Heri. Apa bisa join masuk?
Ya, karena sekarang ini sudah di era digital yang luar biasa ya, teman-teman. Jadi sekarang bukan hanya 4G tapi sudah masuk 5G. Nah, apa itu 5G? Ya, mungkin teman-teman juga ingin tanya kira-kira ponsel apa yang bagus gitu ya. Mungkin apakah perlu kita ganti gitu. Ya, dan sederet pertanyaan lainnya pasti teman-teman ini ya. Oke, sebentar. Saya kok belum bisa connect ya dengan Bro Heri. Sebentar, sebentar. Saya coba lagi. Kadang ada problem jaringan. Sabar ya teman-teman. Oke, sebelumnya apakah teman-teman bisa mendengar suara saya jelas? Oke, apakah bisa mendengar suara saya jelas teman-teman? Gambar oke? Halo, boleh tolong kasih komen ya? Nah, ini. Halo bro. Halo, apa Halo, kabar? halo. Luar biasa. Dahsyat. Gimana bro kabarnya? Baik, berapa belas tahun ya? Atau berapa puluh tahun nggak ketemu ya? Waduh. Dulu waktu zaman kuliah kita ya bro ya. Iya. Oke, oke, oke. Terus Wah, ini ini seru kemarin begitu sekali. diundang, oke, karena kan unik, double Unik Harry. ya? Iya, betul Iya, sekali. Ya, cuman jadi beda teman-teman, ejaan. Harry pakai saya pakai I, bro pakai Y gitu ya. Iya, betul. Iya, 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 iya. Jadi hari ini teman-teman, IG Live di Kacamata Heri Komala, kita kedatangan teman saya yang luar biasa, ya Bro Heri Setiadi Wibowo. Betul ya Bro ya, nama panjangnya ya? Semoga nggak salah Iya, saya. nama panjangnya itu. Ha, kalau Bro biasanya Heri SW dikenalnya sih gitu ya. Harry SW atau ada yang nyebut juga HSW. HSW gitu ya. Oke, Iya. oke. Ini beberapa teman saya ini kaget gitu ya. Weh, ini Bro Heri bisa mengundang Bro Heri yang satunya lagi ini Dewa HP ini gitu. Wah, ini konsultan gawe yang pengalamannya bukan bukan 1-2 bulan, 1-2 tahun, tapi puluhan tahun gitu ya. Oke, Ya, ini welcome. lumayan lah. Welcome ini untuk teman-teman yang baru join ya. Waduh, ada banyak sekali nih. Pasti ingin tanya-tanya tentang 5G gitu ya. Perlukah kita ganti ponsel 5G dan seterusnya ya. Oke, baik. Sehat-sehat ya bro semua ya. Sehat. Di mana ini bro? Di rumah, di Di rumah. Surabaya ya. Di Surabaya ya. Iya, di Surabaya yang panasnya luar biasa ini. Iya ya, ini musimnya panas sekali nih. Iya ya, Betul. dan ini saya lihat bro, wah seger sekali hari ini ya. Baru ini bro ya, ganti Sengaja model ini, ini. baru Oh ya. sengaja. Jadi karena udara kan panas banget. Waktu mau potong rambut dibilang dipotong seperti apa? Potong sependek mungkin yang masih pantas gitu. Iya. Digundul aja Dan kata tukang potongnya digundul aja seger enggak jadi bundel nanti. Oke, tapi pantas bro, luar biasa. Kelihatan semangat sekali Iya. ini ya. Oke, baik Bro Heri, senang sekali bisa berjumpa ya di IG Live. Kita sudah puluhan tahun tidak ketemu, dan ini luar biasa Mm-mm. ini ya, kita bisa ketemu secara digital gitu ya. Dan kita mau Iya. ngobrol-ngobrol ini ya, sama dewanya Mm-mm. HP ini yang luar biasa. Ya, ngomong-ngomong Oke, bro, digundul aja seger enggak jadi. Iya. halo, ya, ya, jelas bro ya suaranya? Iya. Oke ya, Jelas jelas ya? jelas. Ya, ya, oke. Ya, ini kita mau tahu dulu ini kan Bro Heri ini kan judulnya kan apa ya? Disebut pakar HP, dewa HP gitu ya, konsultan gawai dan seterusnya gitu ya. Kalau boleh tahu Bro, sebelum Ah, kita masuk gitu Bro ya, kita mau tahu iya. kenapa Bro kok bisa suka HP gitu kenapa? Sebetulnya nggak sengaja sih. Jadi zaman kuliah dulu buat penghasilan tambahan itu sempat kerja di toko ponsel. Itu berarti tahun 96. Sempat kerja di toko ponsel, terus setelah itu keluar dari toko ponsel itu, tapi kan waktu itu zaman yang krisis moneter ya, yang Oh iya dolar ya, naik turun nggak 98 ya. karuan, sembilan Benar-benar. berapa itu? Dolar naik Iya, turun iya. nggak karuan, harga ponsel juga naik turun melambung lah, naik turun nggak karuan juga sih ngikuti dolar kan ponsel. Benar-benar. Nah waktu itu sebetulnya mikirnya gini, kalau yang punya duit banyak deposito aja karena saat itu dolar itu kan sorry bunga deposito itu bisa sampai 60% pada saat itu. Betul, betul.
Tinggi sekali ya. Tapi ya duit saya nggak sebanyak itu, jadi nggak bisa lah kalau deposito gitu. Akhirnya kepikiran, ya udah karena ada berawal dari sempat kerja di toko ponsel, ya udah jual beli ponsel bekas. Tapi karena modal terbatas, ya saya beli satu, maksimal dua, kemudian dijual, dapat untung, buat beli lagi seperti itu. Nah, udah mulai agak-agak cinta ke ponsel. Kemudian saya sempat tahun 19 Januari 2000, saya ingat pasti tanggalnya, itu saya bergabung di sebuah media cetak sebagai pekerja lepas, sebagai surveyor. Halaman waktu, kalau mungkin ada yang tahu, halaman deteksi, jadi survei anak muda. Gabung di sana sebagai surveyor. Jawa Pos ya? Jawa Pos Group. Iya, betul. Ya, betul. Ya. Pak Asrul. Sebagai surveyor, jadi waktu itu Asrul belum pulang. Oh iya, masih ada di luar negeri. Ya, masih di Amerika tahun 2000. Kemudian ya kerjanya nyebar survei kuesioner ke SMA, kadang SMP, kadang ke mall gitu, umpet-umpetan sama satpam gitu kan nggak boleh kan sebetulnya nyebar-nyebar. Nah, saat itu karena tadi udah disebut nama korannya, di Jawa Pos itu ada juga halaman teknologi. Tapi halaman teknologinya itu isinya misalnya pesawat luar angkasa, tank, robot, macam-macam. Yang intinya kalau kita punya duit pun nggak akan bisa beli. Gitu. Kan nggak mungkin kemudian beli roket gitu. Pada saat itu nggak mungkin. Gitu. Nah, terus saya usul gimana kalau saya coba-coba saya isi dengan ponsel, review ponsel. Ya udah coba aja gitu. Disuruh nyoba 1 kali, 2 kali kebablasan. Ya udah lanjut terus akhirnya. Ya. Oke. Halo bro, sorry kok agak putus-putus. Ya. Ya, oke, jelas. Harusnya ya. enggak. Sedikit. Ya. Oke ya, nggak apa-apa ya. Di tempat saya sih jelas lah. Ini saya backup dengan 3 operator sih, jadi begitu nanti agak bengong saya pindah. Ini saya pakai salah satu operator. Luar biasa. Ya karena kan khawatirnya kan khawatirnya tiba-tiba drop. Jadi ini saya siap 3 operator. 3, wah luar biasa. Saya cuma siap 2 bro. Oke, ya semoga lancar ya. Ya, baik Bro Heri. Tadi sudah disinggung gitu ya tentang pengalaman Bro Heri di awalnya ya, sehingga sampai sekarang masih terus Bro ya untuk menjadi konsultan gitu ya, review HP dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah ini kan sekarang kita baru Bro ya masuk ke zamannya 5G. Kalau di Indonesia kan akhir Mei lalu Bro ya. Akhir Mei lalu, kalau nggak salah diterbitkan oleh salah satu provider. Ya sebut merek ya, nggak apa-apa ya. Walaupun kita nggak apa-apa. Hari ini ya. Boleh sebut merek ya. Boleh ya, boleh sebut merek kita ya. Boleh, harus sebut merek supaya jelas. Harus sebut merek. Apa-apa, karena kalau cuma ngomong si merah, si kuning bingung. Merah ada 2, gitu. ada saya merah ini bro. Pun sekarang merah campur kuning gitu. Merah campur kuning. Iya. Saya pakai baju merah bukan berarti si merah ya bro ya. Iya. Oke. Ya. Baik, jadi kan baru di launching oleh Telkomsel ya, akhir Mei lalu 5G ya, bahkan di negara lain di China, di tempat lain juga sudah mulai gitu ya. Nah, sekarang mungkin Bro Heri bisa kasih gambaran dulu 5G itu seperti apa gitu ya. Sebelum kita ke topik kita perlu nggak ganti ponsel 5G. Mungkin bisa kasih gambaran dikit dulu Bro, 5G itu seperti apa, bedanya apa dengan yang sebelumnya? Ya, ini agak putus-putus sisi mana, tapi saya coba paparkan ya. Jadi intinya gini, kalau kita bicara layanan seluler, itu kita mengenal ada generasi-generasi. Yang paling gampang kita mulai dari generasi kedua. Kalau kita ngomong di Indonesia, GSM, 2G. 2G itu cuma bisa untuk, pada saat itu awalnya adalah, kalau kita ngomong 2G, apa sih 2G? 2G itu berarti generasi kedua. Jadi pada saat itu ya paling cuma dibuat telepon, kemudian lanjut lagi SMS. Nah, ada yang kemudian diistilahkan tuh NHG, 2,5G. 2,5G itu GPRS. Terus lanjut 2006 di Indonesia, itu 3G, generasi ketiga. Bisa internetan dengan lebih cepat. Pada saat itu terasa cepat banget. Apalagi kemudian selain KTTX,
tatap muka, bukan teman. Nah, itu pada saat itu wah seneng banget itu bisa bisa lihat wajah. Meskipun sebentar. Karena kemudian ada yang merasa nggak enak ini pakai video call. Bisa yang suami dengan muda, ya kan seperti itu. Bos bisa ngecek karyawannya, kamu izin nggak masuk, kamu ada di mana? Gitu. Sampai waktu itu ya muncul guyonan-guyonan kan, pura-pura tidur di selimutan gitu setelah bosnya minggir, selesai video call, udah selimutan, kemudian jalan-jalan misalnya atau ke mall. Ya, ya. Sorry bro. Kemudian, ya. Sorry bro, ini kok ada yang bilang putus-putus, ada yang bilang delay gitu bro, sorry. Nah ini yang putus-putus maksudnya gambarnya atau ini ya? Kayaknya gambar dan suara bro, saya juga agak putus-putus lihat bro ya. Oke, terima kasih untuk masukan teman-teman, sebentar kita cek dulu ya. Tadi ada beberapa ini yang info nggak jelas, putus-putus suaranya. Ada yang bilang patah-patah gitu. Iya. Halo bro? Ya, mungkin boleh coba reconnect lagi, Bro Heri. Ya, gambar dan suara Pak Heri SW ya. Oke. Ya, baik-baik. Baik teman-teman, sorry. Ini agak putus-putus. Kita akan coba undang lagi ya, Bro Heri. Sebentar. Ya, tadi sudah dijelaskan ya tentang 2G, 3G. Ya, seru sekali ya. Sorry keputus. Sekarang kita mau ke 4G sama 5G sebentar ya. Oke. Gambarnya tadi katanya agak buram. Suaranya normal. Ya, bagaimana sekarang? Suara Pak Heri ya, oke. Nah, ya, ini lebih jelas. Baik teman-teman, sorry. Ini lebih jelas. Oke, ini lebih jelas. Kalau saya lebih jelas, bro. Gantengnya, wah paripurna. Gantengnya jelas banget. Suaranya oke. Suaranya mantap gitu. Oke, sudah jelas teman-teman ya. Halo teman-teman, boleh kasih komen. Apakah suara sudah jelas, gambar sudah oke? Boleh kasih jempol ya, boleh kasih jempol. Halo teman-teman, ayo silakan boleh di komen. Iya. Oke, apakah sudah jelas? Kalau saya sudah jelas, bro. Saya jelas, iya. Oke, ya silakan bro. Dilanjutkan nanti sebelum kita lanjut lagi. Oh sudah jelas ya. Beberapa sudah masuk. Sudah. Oke, silakan. Oke. Ya. Saya ulang sampai tadi 3G ya. 3G itu kan internet yang lebih cepat, mobile internet beneran nih. Gitu. Kemudian waktu itu yang sempat booming tapi sebentar aja, video call. Jadi telepon bisa kelihatan wajahnya, lawan bicara, TTM, telepon tatap muka, bukan teman tapi mesra. Kemudian masuk ke 4G, 4G. Ini lebih cepat lagi internetannya. Dan sekarang masuk ke 5G yang lebih ngebut lagi. Ya. Nah, kalau kemudian kita tanya, loh, terus bedanya kayak gimana sih? Bayangannya gini. Misalnya kita ingin download satu film. Satu film katakan durasi 2 jam, resolusi yang cukup enak ditonton lah gitu ya. Kalau di GPRS itu bisa-bisa perlu waktu 2-3 jam untuk download. Di 3G dengan misalnya gini, kalau jangan GPRS lah, GPRS terlalu kejam nanti ya. Download film misalnya terlalu lambat, bukan jam sih, itu hari, 2 hari gitu bisa-bisa. Jadi gini, misalnya kita ngomong download video durasi 2 jam, resolusinya Full HD misalnya, supaya enak ditonton di layar laptop gitu. Itu kalau 3G bisa-bisa perlu sehari lah, 20-an jam gitu ya, 20-an jam. Kalau 4G paling ya 6-7 menit. Sedangkan kalau kita 5G dengan catatan ya 6-7 menit ya kalau yang 4G. 5G dengan catatan 5G-nya sudah ideal, bukan 5G memaksakan diri seperti sekarang, itu paling 4 detik, 5 detik. Jadi bandingkan 6 menit, 7 menit, 6-7 menit di 4G, 4G, menjadi sekitar 4-5 detik di 5G.
Jadi Wah, memang luar biasa. yang 5G itu secara teori bisa sekitar 10 kali lipat lebih cepat daripada 4G. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, terus internet cepat buat apa gitu kan? Kata salah satu menteri dulu gitu, mantan menteri dulu. Bisa buat macam-macam. Yang suka download ya bisa download dengan lebih enak. Dan ketika kita ngomong 5G sebetulnya cepatnya itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk otomasi industri, Ya, untuk betul. misalnya operasi jarak jauh, banyak hal. Jadi implementasinya itu banyak. Karena kalau kita ngomong 4G pun sebetulnya nggak sekedar untuk download. Gojek, Grab, kemudian Bukalapak, Tokopedia, itu sebetulnya besar, cepat besar, ya salah satu pendukungnya adalah 4G. Bayangkan Gojek muncul tahun 2005 atau muncul tahun 2000 masih pakai GPRS, pasti nggak akan Waduh. sukses sekarang. Iya, betul. Ya, Dia punya tracking motornya ini ya, tracking motornya lambat sekali. iya, kok nggak gerak-gerak tiba-tiba udah nyampe gitu. Nyampe sudah nyampe gitu ya. Iya. Wah, luar biasa Iya. sekali 5G ya. Nah, tapi ngomong-ngomong bro tentang 5G ini, sebenarnya dibutuhkan nggak bro kita? Apa betul-betul butuh sekarang ini bro 5G ini? Kalau kita ngomong butuh, ya internet cepat memang dibutuhkan. Tapi apakah sudah layak pakai? Kalau menurut saya kondisi di Indonesia saat ini itu belum. Kenapa saya bilang demikian? Gini, yang pertama kali meluncurkan 5G di Indonesia adalah Telkomsel 27 Mei lalu. Iya. Nah, itu pun secara cakupan area sangat terbatas, masih sangat terbatas. Saya nggak tahu ini pendengar atau peserta IG live-nya Bung Heri ini mayoritas dari kota mana? Karena kalau kita ngomong misalnya Jakarta itu cuma sekitar 5 titik. Surabaya kalau mau coba di satu tempat baru di Grapari Geraha Telkomsel sebelahnya Mount Castle itu gitu. Jadi buat saya ini 5G yang dipaksakan. Itu kalau kita ngomong dari cakupan area. Kemudian kalau kita ngomong dari teknis frekuensi, jadi Telkomsel itu mengaktifkan atau menggelar layanan 5G komersial di istilahnya band N40, 2300 MHz frekuensinya. Untuk selanjutnya saya akan ngomong N40 2300. Kemudian dikombinasi dengan control plane, jadi supaya bisa jalan itu perlu combo lah, perlu pasangan gitu ya gampangnya, di 1800. Nah, kuncinya kan di 2300 atau band N40 ini. Kalau kita bicara di dunia, mayoritas operator 5G itu bukan jalan di N40, tapi jalannya di N78, 3500 MHz frekuensinya. Nah, pilihan yang dilakukan Telkomsel ini memang sangat tidak populer. Karena kalau kita lihat, ini kebetulan saya ada data statistik, saya lihat kerpean sedikit. Ini data sampai pertengahan bulan lalu, kalau kita lihat operator di seluruh dunia, operator 5G, yang pakai N40 itu sangat sedikit, berada di peringkat ketiga terbawah. Paling banyak, hampir lebih dari 200 operator yang udah menggelar 5G, itu pakainya di N78. Jadi yang pakai 5G, mereka memutuskan, saya akan pakai N78, 3500. Ada yang sudah komersial, ada yang masih proses perizinan, ada yang masih testing gitu. Nah, yang di bawahnya ada misalnya yang papan tengah, boleh dibilang gitu, ada yang menggunakan band N1, N3, 1800. Telkomsel itu papan bawah banget, N40, 2300. Itu kalau kita lihat dari jumlah operatornya. Kemudian kalau kita lihat dari jumlah ponsel atau gawainya. Buat yang belum tahu, kenapa saya tulis konsultan gawai, sengaja saya minta gitu ke Bung Heri. Gawai itu bahasa Indonesia bakunya gadget. Iya. Jadi gadget gawai. Dulu sempat ada usulan acang, alat canggih, tapi akhirnya finalnya adalah gawai. Iya, gawai. Sempat ada usulan acang, ya akhirnya gawai. Nah, kalau kita lihat dari device-nya, yang mendukung N78 itu sampai akhir Maret lalu itu lebih dari 400 tipe. Yang mendukung N40 itu berarti yang digunakan Telkomsel itu sedikit sekali. Jangankan 100, puluhan aja nggak nyampe gitu. Puluhan aja nggak nyampe. Ya? Kalau di data,
Puluhan nyampe sih, hampir sorry sebentar. Ini N40 sambil lihat statistik saya nggak hafal. Sekitar ya mendekati 100 lah kira-kira. Jauh sekali gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kok Telkomsel pakai N40 atau 2300? Ya karena frekuensi yang dimiliki Telkomsel itu. Mengapa mintanya yang frekuensi itu? Karena yang disediakan regulator itu. Tapi kemudian bukan berarti semua nanti di Indonesia akan pakai 2300, enggak. Jadi kalau kita lihat naga-naganya nih gitu. Setelah Telkomsel yang akan menggelar 5G lagi Indosat. Indosat itu bermain di kemungkinan besar 99,9% itu bermain di N3 1800. Nah, ini device atau ponsel yang mendukung yang kompatibel jauh lebih banyak. Kemudian urutan berikutnya, kalau melihat pergerakan terakhir, yang akan menggelar 5G adalah Smartfren. Smartfren 99% akan bermain di 2300, sama dengan Telkomsel. Kenapa Smartfren di 2300? Karena mereka memang punya jalan, punya lisensi yang banyak sekali di 2300. Terus nanti operator berikutnya XL. XL kelihatannya nggak terlalu bernafsu untuk tahap pertama ini menggelar 5G. Mereka seharusnya kalaupun menggelar akan bermain di 1800. Nah, pertanyaannya apakah kemudian 5G di Indonesia akan begini-begini terus? Enggak. Nanti 5G akan berkembang. Ini tahap pertama. Tahap pertama. 2022 akhir tahun depan itu frekuensi 700 yang sekarang masih dipakai untuk televisi analog itu harusnya udah bersih. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk 5G. Tapi sebetulnya kalau kita ngomong kapasitas yang ideal macam-macam, itu 3.500 N78 yang tadi saya bilang device-nya paling banyak, operator yang pakai juga paling banyak. Tapi kalau nunggu N78 bersih, karena sekarang masih dipakai untuk satelit, itu lebih lama, itu sekitar 2024. Berarti 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Ya. Jadi karena itu saya bilang Telkomsel kayaknya ingin jadi yang pertama, ya udah agak maksain sih di 2300 jalan dulu. Seperti itu gambaran umumnya ya. Sebelum kita masuk spesifik ke. Nah, berarti kan gini bro, kalau dari bro tadi jelaskan berarti ini kan beda-beda frekuensi gitu ya. Ada yang N400, N78 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan setiap setiap gadget kan berarti beda-beda gitu ya. Betul. Frekuensinya beda-beda, kemudian operatornya beda, ya. Nah, ini kan nanti kita sebagai konsumen apa nggak bingung gitu nanti ya pertanyaannya. Iya. Kan bingung nanti mau pilih yang mana mau gitu. beli bingung, iya. Mau pilih yang mana bingung. gitu. Jadi pilih yang mana gitu, operator yang mana, gadget yang mana gitu bro. Boleh bro, kasih pencerahan. Karena gitu. Kok beda-beda gitu ya, kok beda-beda. Jadi gini, mungkin ini agak di luar dugaan para produsen ponsel juga. Sampai saat ini sebetulnya sudah ada banyak ponsel 5G yang beredar resmi di Indonesia dari berbagai macam merek terkenal. Nah, mereka 5G-nya biasanya mendukung band N78 karena ini yang paling populer. Kemudian kalau dicermati lagi, ya N3 1800 itu biasanya juga didukung karena ini juga cukup populer. Nah, N40 ini memang mungkin di luar prediksi mereka ya, ini band yang nggak populer untuk 5G. Tiba-tiba dipakai oleh operator yang paling gede lagi di Indonesia gitu, N40. Nah, kalau kemudian kita lihat solusi jangka pendeknya gimana, mereka udah bereaksi cepat sih. Jadi bulan ini, minggu depan tepatnya, minggu depan itu bakal bermunculan ponsel 5G yang mendukung N40. Ya harganya lumayan-lumayan juga gitu, tapi kompatibel. Kisaran berapa bro? Kisarannya? Kisaran kalau kita lihat harusnya 3. Oh enggak deket-deket 10 juta ya. Woi, deket-deket 10 juta karena prosesornya berarti ya misalnya high end ya. Ya, karena kalau kita ngomong ya perlu bertahap kan, kayak 4G dulu juga
masuknya mulai dari ponsel yang mahal semakin rendah. Betul. Bedanya kalau dulu dari yang pertama masuk mahal sampai ke murah itu waktunya agak lama, sekarang akan lebih cepat. Diprediksi sih tahun ini juga sudah nyentuh di kisaran $190 ya, berarti nggak sampai 3 juta ya, 190 kali 15.000 misalnya. Ya, nggak sampai 3. Ya, ya. Ya, misalnya prediksinya seperti itu. Ya, oke. Nah, baik bro, ini mulai banyak pertanyaan-pertanyaan bro, boleh kita sambil jawab ya bro ya? Oke, boleh. Ya. Jadi kalau teman-teman yang mau bertanya, langsung aja teman-teman di kolom komen, kemudian teman-teman ketik ya. Tolong jangan kirim WA gitu ya, apalagi kirim surat ya, nanti terlalu lama. Oke, ini ada pertanyaan. Tolong dibaca. Ini di komentar juga muncul, kemudian yang di layar muncul. Jadi yang dibacakan yang di mana ini? Yang ini bro, ada pertanyaan yang ini bro ya, kita jawab dulu yang ini. Ini boleh tanya ya dari Bu Ike ya, Bu Ike Sugiarto. Kenapa bar sinyal WiFi 5G dan 4G di rumah saya malah kadang lebih tinggi yang 4G? Jadi kadang nggak saya pakai, walau HP udah pakai 5G. Ya, ini stay di Abu Dhabi. Wah, ini luar biasa bro. Ada yang di Abu Dhabi bro, ikuti acara ini. Jadi gini, 5G bukan berarti sinyalnya pasti akan lebih kuat daripada 4G. Nah, saya nggak tahu di Abu Dhabi itu frekuensi yang digunakan berapa, kemudian kepadatan pengguna di sekitar lokasi ibu seperti apa. Dugaan saya, kalau ini 4G-nya justru lebih kuat daripada 5G, berarti memang BTS 4G-nya lebih dekat, atau pengguna 4G-nya lebih sedikit. Jadi gini, ada yang istilahnya, ada kekuatan sinyal. Kekuatan sinyal misalnya ini ada BTS. Jangkauannya BTS ini misal 1 kilometer. Nah, ternyata BTS 4G-nya ada di sini sampai ke titik atau ke ponselnya Bu Ike tadi. Yang satu, yang 5G di sini lebih jauh, akhirnya lebih lemah. Bisa juga ternyata ini sama, sebetulnya lokasinya sama, 4G 5G. Tapi ternyata yang pakai 5G lebih banyak, itu breathing, mengkerut. Sehingga sinyalnya juga kelihatan lebih sedikit, lebih lemah. Oke. Seperti itu. Ya, baik bro. Wah, ini ada yang bilang menarik bahasannya kita ini bro, luar biasa. Ya, jadi teman-teman kalau mau komen langsung boleh silakan. Tapi ingat ya, add dulu yang di atas ini. Nah, add Heri Komala sama Heri SW, di add dulu ya. Dan kemudian silakan bertanya. Oke, baik bro. Nah, sekarang ini bro, poin yang ingin saya tanyakan. Ini kalau dilihat juga ada pertanyaan masuk ini. Ada beberapa yang masuk lagi, kita lewati dulu aja. Oke, nah ini karena hubungannya dengan pertanyaan yang itu nanti bro. Ya, nah sekarang pertanyaannya perlu nggak bro kita ganti ponsel 5G bro? Jadi menurut saya gini, 5G di Indonesia saat ini kan masih tahap sangat awal. Kalau kebetulan sudah punya 5G, ponsel 5G, dan kemudian kompatibel dengan operator yang ada saat ini, ya udah tinggal nunggu waktu untuk menikmatinya. Kenapa saya bilang tunggu waktu untuk menikmatinya? Karena meskipun Anda punya ponsel 5G yang mendukung 5G-nya Telkomsel secara teknis kompatibel, itu sekarang belum bisa dipakai. Mengapa demikian? Alasan pertama adalah ada regulasi dari pemerintah bahwa saat itu sebelum layanan 5G dan regulasi 5G ditetapkan, ponsel 5G itu harus dikunci dulu. Jadi maksimal cuma sampai 4G. Supaya kelak bisa dipakai 5G, perlu update firmware. Update software lah gampangnya. Nah, update software-nya sampai sekarang belum muncul. Kecuali punya jalur khusus ke produsen. Dan produsen hanya memberikan ke kalangan terbatas. 1. 2. Sekarang yang 5G-nya normalnya bisa dipakai, yang sudah menggelar komersial adalah Telkomsel. Memang nggak perlu ganti kartu, jadi beda. Kalau dulu 3G ke 4G itu kan perlu ganti kartu. 4G ke 5G itu nggak perlu ganti kartu. Tapi, nomor yang Anda gunakan itu harus masuk dalam whitelist-nya Telkomsel supaya 5G-nya aktif.
Nah, sampai saat ini belum terbuka untuk umum, masih kalangan terbatas. Jadi kalau nggak ada kenalan ke jalur khusus juga nggak akan bisa menikmati. Oh, gitu bro ya. Pertanyaannya sekarang, kalau ponsel 4G, 5G-nya misalnya sudah firmware-nya udah terbaru, nomornya udah bisa 5G, masihkah perlu ganti ponsel 5G? Menurut saya gini, belum perlu. Jadi kalau beli hanya untuk menikmati layanan 5G, belum perlu. Karena ini masih tahap awal sekali. Tapi kalau kemudian Anda ingin ganti ponsel, dan kebetulan ponsel yang diincar itu sudah 5G, ya udah kebetulan, hajar. Tapi kalau ponsel yang Anda incar masih 4G, terus galau, nanti kan dadak ganti ponsel lagi, nggak usah galau, hajarlah 4G dulu. Karena idealnya, nanti 5G ideal Indonesia itu kira-kira baru 2024. Oh, baru 2023. 3 tahun lagi ya bro ya? Masih 3 tahun lagi ya? Itu yang ideal. Itu yang ideal. Karena, tapi kalau dibandingkan sekarang, akhir tahun depan atau awal 2023, harusnya sudah lebih mendingan daripada sekarang. Tapi kalau nunggu ideal, itu 2024. Lama masih. Beli ponsel sekarang 2021, apakah Anda bisa tahan iman, tahan godaan sampai 2024? Saya nggak ganti-ganti. Apalagi ponsel bermunculan. Minggu depan aja itu hampir tiap hari saya online mengikuti peluncuran ponsel baru. Wah, luar biasa. Tanggal 14 ada, tanggal 15 ada, tanggal 16 ada. Ponsel baru. Ponsel baru ya. Oke. Ya, jadi ini sudah secara tidak langsung ini sudah menjawab juga pertanyaan dari ini Bapak atau Ibu ya, Anyu DHP ini ya. Jadi kalau pakai sinyal 5G ya, area gaya mendukung, belum tentu harus ganti USIM-nya ya bro ya? Karena sudah bisa memang nggak perlu ganti. Memang nggak perlu ganti, ya. Oke. Memang nggak perlu ganti. Jadi kalau kartunya sekarang udah USIM, nggak perlu ganti lagi. Tapi kalau kartunya masih 3G, yang belum USIM, ya harus ganti. Betul. Oke. Jadi teman-teman, kalau perlukah kita ganti ponsel 5G ya tergantung teman-teman gitu ya. Kalau mau ganti HP boleh nggak? Boleh aja, kenapa tidak gitu ya. Ada yang tanya saya juga, wah kalau itu harus menunggu waktu 2 tahun 3 tahun, ya lama juga. Ya tergantung teman-teman, mau beli HP 1, 2, 10 juga boleh gitu. Kan duitnya teman-teman gitu ya. Tapi kalau perlu nggak sekarang, ya tergantung kebutuhan juga gitu. Karena menurut Bro Heri ini pakar dewa HP gitu ya, kalau saya bilang, ya masih butuh waktu 2-3 tahun lagi ya supaya optimal ya 5G. Nah sekarang ini supaya masuk, ideal bro. Ya supaya ideal. Nah ini sekarang masuk bro, ini kita akan menyebut beberapa brand gitu bro ya. Jadi beberapa merek dan ini untuk teman-teman kita tidak jualan produk-produk ini gitu ya. Tapi kita akan ya ngomong aja nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Nanti nggak tahu, siapa tahu kita jadi brand ambassador bro. Oke, just joking. Ya, jadi ini udaranya panas banget ya, sampai keringetan terus. Betul bro. Apalagi ini kita 5G juga bro, panas ini. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Pak Damana 1978 ya, Bapak atau Ibu ya. Oke, wah kalau Xiaomi Mi 11, Mi 11, saya tetap nggak bakalan bisa jalan N40 dulu dong kok. Xiaomi Mi 11. Seingat saya Mi 11 itu secara hardware memang nggak mendukung N40. Tapi bisa N3. Jadi kalau Telkomsel nggak bisa. Tapi kalau Indosat yang harusnya nggak lama lagi akan menerima SKLO, surat keterangan layak operasi, itu bisa. Smartfren 2300 nggak bisa juga. Jadi sabar dulu, Pak siapa tadi? Pak Damana. Iya. Atau ya Pak Damana, sabar dulu. Jadi nikmati dulu aja Mi 11-nya dengan 4G, nggak usah galau. Toh 5G-nya juga masih terbatas banget. Kalau Bapak misalnya di Surabaya, masa demi mencoba 5G terus nginep di Gelapari Telkomsel gitu kan, nggak lucu juga gitu kan. Iya. Nikmati Surabaya dulu baru aja Mi 11-nya. Ya, nikmati dulu aja Mi 11-nya, nikmati layarnya, nikmati kameranya, nikmati Harman Kardonnya yang enak itu suaranya. Waduh. Seperti itu Pak Damana. Iya. Bro Heri ini hafal semua ya, luar biasa. Sebagian kecil lah. Waduh, sebagian kecil, kalau saya sebagian apa bro? Oke, kita lanjut bro. Ini makin banyak pertanyaan. Kita langsung ya bro ya, makin banyak pertanyaan.
Iya. Nah ini Pak, kalau 5G-nya sudah mulai merata, apakah kualitas 4G-nya bakal ikutan naik nanti? Bisa ya, bisa tidak. Belum tahu. Ini kalau kita lihat, kalau pengguna 5G-nya banyak yang beralih ke 5G, kemudian frekuensi yang dipakai untuk 4G nggak dikurangi, sehingga akhirnya pengguna 4G-nya turun, tapi kapasitasnya sama, kualitasnya bisa naik. Tapi kalau kemudian kapasitasnya juga dikurangi, ya ketemunya sama-sama lagi. Ya, Seperti ya, ya. itu. Tapi kalau kita lihat strategi operator sih ketika ada 5G, 4G harusnya belum diotak-atik, artinya nggak dipangkas, nggak disunat. Mereka akan lebih mengurangi ke 2G atau 3G. Nah, tergantung operatornya. Karakteristik operatornya kan beda. Misalnya kalau kita bicara 3, itu cenderung mengurangi 2G-nya, 3G-nya yang dipertahankan. Kalaupun nanti mereka masuk ke 5G ya. Kemudian Telkomsel lebih cenderung mempertahankan 2G karena basis pelanggan 2G-nya banyak. XL cenderung ke mematikan 2G, mempertahankan 3G. Karakter masing-masing operator kan beda-beda. Beda-beda, ya, ya, ya. Ya, karena Oke. artinya pelanggannya, data pelanggannya, jumlah pelanggan masing-masing operator beda, itu menentukan strategi juga. Ya, ya, betul, betul, bro. Oke, ini ada Pak Priyantomo juga, ini sepertinya curhat ya. Kemarin saya beliin HP untuk anak buah saya, maunya yang 5G, tapi ternyata belum tersedia. Wah, luar biasa nih, untuk anak buah sudah dikasih yang 5G gitu ya. Hebat, Pak. Oke, Oke, kemudian kalau kita bicara 5G sudah tersedia, Pak. Cuman yang sesuai budget Bapak mungkin belum tersedia karena saat ini ponsel 5G termurah yang ada di pasar itu sekitar 3,7 juta. Ponsel boleh sebut 5G termurah. boleh sebut merek, bro? Boleh sebut Boleh, merek? Nggak apa-apa ya? boleh. Oppo Ya, ya. A7, Oppo A74 yang 5G. Jadi jangan Oh, salah ya, Oppo A74 itu A74. ada dua tipe, ada dua varian. Jadi Oppo A74 ada yang 4G, ada yang A74 5G. Itu termurah saat ini. Oke nggak, Tapi bro? kalau kita lihat, Oke apa? kalau kita lihat dari spesifikasi di atas kertas, jangan berharap terlalu banyak. Tapi ya nggak jelek-jelek banget juga. Lumayan lah Ini ya. seri A74 ya, ini tengah tengah agak ke bawah gitulah. Oke, oke, oke. Ya, kita lanjut Ya. dulu ya, bro ya. Dari Pak Mandek de Chunha. Pak, kendala jaringan 5G Ah, ada nggak, Pak? Kalau ada kendala, kendalanya apa sama-sama 4G? Kendalanya apa, bro? 5G. kendala secara nyata belum ketahuan, wong 5G-nya aja masih terbatas. Saya Oh di iya, masih baru Surabaya, ya. masa kalau mau nyoba harus iya. Saya Iya, harus iya. mampir ke Grapari, duduk manis di sana gitu ya. Iya, Kalau iya, iya, kita iya. bicara kalau kendala-kendala secara umum saat ini adalah frekuensi yang digunakan. Jadi Nah, ya, saya gunakan frekuensi. bahasa yang lebih membumi aja. Hmm. Lebar jalan yang dipakai sekarang itu belum ideal. Supaya Hmm. 5G ideal, lebar jalannya itu harusnya 100. Saya ngomong seharusnya 100 MHz, tapi saya ngomong lebar jalannya harusnya 100 meter. Nah, jalanan yang ada sekarang baru 30 meter. Ya, jadi nggak bisa. Nggak sampai sepertiga, ya. Jadi ya nggak akan bisa ngebut-ngebut banget. Gitu. Itu yang gampang. Oke, ada lagi dari Pak Ivan bertanya mau beli Note 10S. Note ya, mau beli Note 10S tapi bimbang soal 5G. Enaknya gimana? Apa perlu nunggu versi 5G-nya? Ini Note 10S ini yang apa, bro? Yang Ini beda, berarti Pak? Redmi Note Xiaomi 10S yang Redmi ya? harganya 2,8 juta. Ya. Belum ada ya? Menurut saya sih 5G-nya nggak usah dipikirin dulu lah. Kalau memang perlu, hajar aja udah beli, nikmati 4G dulu. Nunggu 5G kelamaan. Iya, iya, iya. Iya, betul, bro. Masa kita mau nunggu 3-4 tahun lagi ya? HP-nya Iya. nggak dipakai gitu kan? Oke, oke. Betul, Uh-uh. betul, bro. Oke, pertanyaan berikutnya dari ini siapa ini? Yume Atibili ya. Saya punya pertanyaan kalau kartunya 4G ketika di daerah lain atau di luar Jakarta, karena saya pernah alami kartu 4G tidak berlaku di bagian daerah saya Sumba NTT karena kartunya dari Jakarta. Bagaimana? Kartunya dari Oke. Nah, Jakarta. Ya, ini ya.
pertanyaannya agak nggak jelas. Jadi Betul, saya juga. ada tiga kemungkinan. Ada Iya, tiga iya. kemungkinan, ada tiga kemungkinan, sehingga saya harus jawab tiga kemungkinan itu. Kemungkinan Wih, pertama, komplit ini. apakah yang Bapak maksud adalah Bapak membeli kartu perdana dari Jakarta, kemudian Bapak coba aktivasi di Sumba NTT. Kalau ya, memang ada sebagian kartu perdana yang harus diaktifasi di kota asal atau area asal. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, padahal Bapak suka dengan nomornya nomor cantik sesuai tahun kelahiran misalnya, solusinya adalah Bapak mampir ke kantor layanan operator seluler yang Anda beli itu, kemudian minta tolong diaktifasi. Jangan lupa membawa kartu keluarga dan KTP. Kemungkinan kedua, kartu 5G itu sudah aktif dan biasanya Bapak pakai di Jakarta dengan normal. Kemudian ketika Bapak bawa ke Sumba, ternyata nggak dapat sinyal. Kalau kondisinya seperti itu, bisa jadi memang operator yang Bapak gunakan belum tersedia, jaringannya belum ada di Sumba. Kemungkinan ketiga, Bapak menggunakan kartu itu atau nomor itu selama ini Bapak gunakan di Jakarta untuk telepon dan internet jalan dengan normal. Ketika Bapak kemudian membawanya ke Sumba, Bapak dapat sinyal, masih bisa untuk telepon, tetapi kalau internet dibilang nggak ada paketan, nggak ada kuota. Nah, kalau kondisinya yang ketiga ini, kemungkinan Bapak membeli paket internet dengan kuota lokal yang hanya berlaku di area tertentu. Begitu keluar area, sudah nggak bisa. Nggak perlu jauh-jauh, Jakarta ke Sumba. Misalnya saya di Surabaya, saya beli paket internet dengan kuota area lokal Surabaya Sidoarjo. Kalau saya bawa ke Malang, itu sudah nggak bisa dipakai kuota internetnya. Begitu, Pak atau Bu ini, Yumi, Ati, Billy. Oke, wah ini luar biasa ini. Jawaban Bro ini benar-benar holistik gitu ya. Bukan hanya dari handphonenya, tapi juga operatornya gitu. Wah memang ini betul-betul dewa HP ini. Nggak salah julukan itu, Bro. Ini beberapa teman saya tuh yang ngomong. Oke, berikutnya ini ada Pak Damana atau Ibu ya. Ya, kok Kamsia pencerahannya, ilmunya mantap gitu. Oke, Ibu Ike, kesimpulan pengguna ponsel di Indonesia belum perlu ganti ponsel 5G gitu ya, kok? Ya, kalau ponsel yang dimiliki sekarang memang masih berfungsi normal dan belum ingin ganti ponsel, nggak perlu ganti. Kalau ingin ganti ponsel, ya udah silakan ganti, nggak usah dilihat 5G atau tidaknya dulu. Pokoknya pengen ponsel A, ya udah nggak usah lihat 4G, 5G-nya. Biarpun 4G, hajar udah, ambil dulu aja. Iya. Yang penting punya duitnya ya, Bro ya. Ya, yang penting punya duitnya. Kalau nggak ada duitnya, belum ada pun sekarang banyak solusi kan. Beda dengan dulu kan. Sekarang bisa kredit. Betul. Bisa kredit, cukup modal KTP dan BPJS atau KTP dan SIM, yang penting 2 kartu identitas kok. Nggak perlu kartu kredit. Yang belum ada itu KTA, kredit tanpa angsuran. Nah, itu belum ada. Oh, gitu ya. Wah, ini luar biasa. Kredit tanpa angsuran, kredit tanpa angsuran kan berarti gratis. Iya, oke. Baru sadar. Iya. Oke, baik Bro. Wah, ini pertanyaan masih banyak ini Bro. Ini banjir pertanyaan kita hari ini Bro ya. Lanjut ya Bro. Oke, dari Pak Trayan Tranggana, Indonesia wilayahnya sangat luas. 5G bakal sama nasib seperti 4G sekarang di daerah pegunungan bila BTS tidak ditambah. Nah, ini BTS jadi harus intinya BTS, maaf Bro, ini BTS-nya harus jelas ini. Ini BTS yang warna ungu saya paham itu. Bukan BTS yang bikin McD ditutup. BTS itu tower. Iya. Ya, ini kan kalau kita ngomong operator itu bukan lembaga sosial. Jadi mereka ketika ingin nambah BTS, masang BTS di titik tertentu itu mereka akan menghitung potensi pendapatannya berapa. Kalau memang ya di pegunungan misalnya, kalau potensi pendapatannya rendah ya nggak akan dipasang. Tapi sekarang memang pemerintah juga boleh dibilang punya program di area-area tertentu, meskipun agak terpencil, pulau terluar itu bisa aja 4G. Ada kayak kemudahan subsidi dari pemerintah.
atau di objek-objek wisata yang istilahnya prioritas. Itu bisa aja 5G atau 4G-nya jauh lebih bagus daripada di kota besar. Contoh Surabaya. Surabaya saya bandingkan dengan di Pulau Komodo. 4G-nya Telkomsel di Pulau Komodo di tengah laut sana jauh lebih bagus di Labuan Bajo daripada di Surabaya. Wow. Ya. Karena dia kan destinasi wisata apa, super prioritas atau prioritas gitu. Betul. Jadi hajar bener gitu. Mungkin komodonya juga ini ya, sambil main gadget ya, komodonya. Oke, dari HP Kustor, minusnya 5G buat sobat hemat itu di kuota. Boros nyedot kuotanya kenceng ya. Nyedot kuota kenceng ya, jadi, bro ya, 5G ya. Ya, jadi gini, kalau memang yang sobat hemat itu ya 4G aja atau 5G nggak apa-apa, tapi diatur. Karena gini, misalnya kita buka YouTube, kemudian kita pakainya 5G, terus dikenalikan, oh ini internetnya kenceng. Yang dimainkan itu video resolusi lebih tinggi. Kalau Anda pakainya cuma 3G, oh dikenal, oh ini internetnya lambat. Saya kasih aja resolusi misalnya 360p. Pakai 4G, oh ini lumayan kenceng ini, saya kasih 720p. Oh 5G kenceng, muncul Full HD 1080p atau malah 4K. Ya, jadi ya pinter-pinternya kita juga, tinggal diatur aja mau resolusi berapa secara manual. Iya, betul. Oke, berikutnya ini Pak Pri. Oh, Pak Priantomo yang tadi. Kemarin sih maunya cari Samsung yang 3 jutaan, lupa tipe apa. Ini maaf sebelumnya Bro. Kalau Samsung 3 jutaan sempat coret ini Bro ya. Iya. Gak apa-apa. Ada nggak Bro ini Bro? Gak apa-apa. Samsung 3 jutaan nih. Iya. Saya aktivis Samsung coret sih, tapi saya akan jawab. Berarti yang Pak Priantomo Harjo cari itu Samsung A32, Samsung Galaxy A32 5G. Harusnya udah mulai masuk ke pasar kok Pak. Cuman barangkali distribusinya belum nyampe ke Surabaya gitu ya. Harusnya udah mulai masuk. Atau kalau pengen lebih murah, cari aja di online Pak. Online kemudian di Lokapasar. Lokapasar itu bahasa Indonesianya marketplace. Tokopedia, Shopee, macam-macam, kemudian ada kombinasi dengan kupon diskon. Jadi akan lebih maksimal itu. Oh, berarti Samsung sudah ada Bro ya, yang 3 jutaan ya? Yang tapi masih lebih mahal daripada yang Oppo A74 5G yang tadi saya sebutkan. Oke. Jadi termurahnya sampai detik ini masih Oppo A74. A74 ya. Sekitar berapa tadi Bro? A74? Sekitar berapa tadi? 74 itu sekitar 3,7, 3,8. 3738. Kalau yang Samsung yang ini? Ya, yang Samsung ini sudah dekat 4. Ya, sudah dekat 4. Oke, baik. Pak Pri tadi maaf suka kepencet jadi keluar masuk. Ya, nggak apa-apa Pak, nyantai aja. Mungkin sinyalnya. Ini ada El Cahnur. Bro, bila 5G sudah berlaku, apakah harga paket data bakal murah atau mahal? Oke, jadi gini. Kalau paket data yang khusus 5G, harusnya bisa lebih murah. Karena 5G kalau sudah optimal, itu akan lebih efisien. Jadi, biaya harga pokok produksinya, HPP-nya bisa lebih murah. Tapi memang saat ini kita belum bisa menentukan akan semurah apa. Kan ini masih proses. Telkomsel aja juga masih trial semua kan. Kemarin sempat ada promo yang 26.000 dapat sekian puluh atau 100 giga. Itu juga sebetulnya masih uji coba. Kita tunggu aja. Nanti kompetisinya kalau makin rame kan juga akan murah. Iya, bisa murah ya Bro ya. Iya, betul. Iya. Iya, karena kita lihat dari era ke era, dari 2G, 3G, 4G, 5G, murah kan ya, memang ya, biaya telekomunikasi makin murah. Ya. Makin murah, betul. Iya, zaman 3G itu 100.000 cuma dapat 2 giga. Sekarang 100.000 bisa dapat, 100.000 2 giga itu. Sekarang 4G 100.000 bisa dapat puluhan giga. Iya, benar. Iya. Oke, berikutnya ada Yumi Ati tadi. Terima kasih Pak buat penjelasannya. Dari Bapak atau Ibu Debian, 4G aja belum beres. Ya, mungkin di beberapa area ya Bro ya, belum beres ya. 4G ya. Dari Indonesia Pak Pri, kan negara kepulauan kan. Susah kalau mau, misalnya gini. Wah, Indonesia itu 4G aja belum beres, nggak kayak Singapura misalnya. Nggak kayak Singapura, beda. Indonesia itu negara kepulauan, lebih rumit.
Singapura kan satu negara Satu, ya. segitu kan, dan ya yang agak kepisah paling apa Pulau Sentosa itu ya agak misah kan ya. Tapi dekat juga. Ya tapi Iya, ya iya. Indonesia jauh lebih kompleks sih memang. Benar, benar, benar. Oke, oke. Tapi memang beda, Bro. Kalau di Singapura itu bisa berapa ya? 300, 400 Mbps loh ya. Ya, Wah, tapi kalau banyak dihitung gila harganya itu. juga Tinggi dirupiahin juga. kan jadi mahal. Mahal, ya, Heeh. ya, betul. Itu anak saya di Australia, kemarin kita coba lihat itu, ukur dia punya kecepatan ya. Itu Heeh. untuk downloadnya dia 330-an Mbps. Yang lucu, 330. iya, yang lucu itu ini bro, uploadnya bisa 400 lebih, 450 sekian. Hmm. Iya, saya bingung. Uploadnya luar biasa di sana, tinggi sekali. Mungkin di sana banyak orang yang ini ya, upload ya, atau YouTube atau apa mungkin. Tergantung konfigurasi operator sih itu ya. Oke, oke, oke. Ya, ya. Tapi kalau di sana memang luar biasa ini. Oke, baik. Ya, Ini berikutnya Pak Pri. Oh ya, yang Pak Pri tadi bilang, iya betul, A32. Wah, memang ini dewa ya. HP ini Bro Heri hafal semua ini ya. Bro, ngomong-ngomong, Bro Heri ini berarti apakah review HP juga gitu, Bro? Review-review Iya, HP, iya. unboxing gitu ya? Ada YouTube, Bro? Ada YouTube? Iya. Ada YouTube Enggak, juga saya ya? nggak main YouTube, tapi enggak, saya mainnya bukan YouTube, tapi Twitter dan Instagram. Oh, Twitter, Instagram. Jadi kalau teman-teman mau Ya, tanya, konsultasi boleh juga ya, Bro ya? boleh. Jadi saya untuk konsultasi mulai 10 Oktober tahun lalu, jadi 10-10, 20-20 gitu, Oh angka iya, iya. cantik. Itu jalur konsultasi saya pakai dua macam. Ada jalur gratis, ada jalur berbayar. Kalau jalur Hmm. gratis itu lewat Twitter bisa, Instagram bisa, atau blog ponselmu.com. Nah, kalau yang jalur berbayar itu lewat WhatsApp. Oke, oke. Kualitas Ya, ya. jawaban sama, cuman beda di kecepatan respon. Kalau WhatsApp kan lebih cepat kan. Kalau yang Benar-benar. lewat Twitter atau Instagram Perlu waktu ya. biasa lebih lama. Terus kadang ketumpuk kan. Pas banjir pertanyaan, keselip ini nggak kebaca. Ya, ya. Solusinya misalnya kalau yang jalur gratis paling enak lewat blog, karena kalau lewat blog itu komentar atau pertanyaan masuk 1.000 pun saya masih bisa baca satu persatu, saya telusuri dengan lebih mudah. Oke, oke. Blognya apa, Bro? Ponsel apa? uh, Ponselmu.com. Ponselmu ya, ponselmu.com. Ya, .com. Oke, Jadi ini kalau mau tanya tinggal ketikkan aja di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Dan setelah selesai kirim, jangan bingung kalau lo pertanyaan saya kok nggak muncul. Sebelum saya jawab, pertanyaannya nggak akan muncul. Setelah saya Oh iya. jawab, baru muncul. Uh, Oh gitu, jawab dulu baru muncul gitu ya, ya. Iya, iya, iya. ya, itu untuk meningkatkan persentase bisa dijawab. Karena kalau misalnya langsung muncul, bisa jadi ada yang kelewat juga kan. Kelewatan. Iya, iya, benar, benar, benar. Ya, Oke, oke. tapi Jadi kalau saya teman-teman jawab baru muncul itu 99% terjawab. terjawab ya. Oke, jadi teman-teman Mm bisa -mm. ya mengunjungi ponselmu.com gitu ya. Ya mungkin ini bro, Mm. masukan kalau boleh nanti ada YouTube juga bro, review-review ya bro ya. Ya, Ya, ya. Karena oke. ini HP ini kan hampir setiap hari tadi seperti bro bilang ya. Wah, nanti Ya. bisa jadi YouTuber luar biasa juga nih bro Heri ini. Banyak ini fans-fansnya banyak ini ya. Oke, berikutnya hpku.store ada tanggapan dari pihak Samsung apa ini untuk langgar untuk tagger Samsung coret atau mereka tutup mata. Iya, iya, iya. Dijawab nggak ini? Boleh jawab aja, Bro, nggak apa-apa. Untuk Sejauh ini yang perbaikan ya, untuk perbaikan evaluasi ya. sejauh ini yang kedua sih, yang kedua. Jadi yang sempat sempat rame merespon justru dari pihak lain ada yang distributor besar, kemudian malah dari prinsipal merek lain petingginya loh, ada apa ini, sempat telepon Oh, atau ya, ya. WhatsApp saya. Oke, oke. Ya, berharap bisa lebih baik ya. Kemudian ada yang mau Ya, tanya lagi nih, Pak Bapak Pak Ibu Damana ya, kecepatan real time 5G dan IndiHome bagus mana? Jadi 5G dibanding IndiHome WiFi ya, maksudnya ya, IndiHome punya ya, Indos ini ya, uh, Telkom ya. Bagus mana, Bro? ya. Jawabannya saya nggak tahu karena saya nggak pernah pakai IndiHome.
nggak ada telepon rumah juga udah. Jadi nggak tahu, Telepon saya nggak rumah pernah nggak? coba. Oke, Iya. oke, oke. Ya, ya. Nanti bisa dicek aja teman-teman ya. Oke, ini ada Ah, lagi pertanyaan dari Usamu Sama. Om Heri, kalau Sony Xperia AU itu kenapa bisa lemah kekuatan sinyalnya? Beda dengan Docomo. Oke, jadi gini, keduanya bukan ponsel bergaransi resmi dan seharusnya bukan untuk dipasarkan di Indonesia. Ketika sebuah ponsel akan dipasarkan ke Indonesia, itu ada tim teknis dari produsen yang akan tektokan diskusi dengan operator di Indonesia, menyesuaikan parameter teknis macam-macam yang kemudian diolah menjadi sebuah firmware. Nah, bisa jadi ponsel Xperia AU yang Anda sebutkan itu parameter teknisnya memang tidak benar-benar klop, tidak benar-benar sesuai dengan parameter teknis operator di Indonesia. Akibatnya sinyalnya jadi nggak terlalu kuat. Begitu. Oke, ya. Nah, ini ada berikutnya, Bro. Wah, ini seru ini. Dari siapa ini? Pak Yogarts kayaknya ya. Bapak ini kayaknya ya. Uh, Nunggu 6G kok. Wah, ada 6G ya, Bro? 5G aja belum, ada 6G. daripada daripada 6G lebih baik nunggu 9G, 9G. Angka hoki 9. 8G, Ya 9G ya, kalau Bro ya. nunggu Berapa ya berapa kalau puluh nunggu tahun deh. nungguan ya kapan gitu ya. Nggak pakai HP. Sama lah, sama Iya, iya. kadang-kadang ada orang beli gini, mending beli ini atau mending beli ponsel A ini atau nunggu ponsel B, yang saya sebetulnya tahu ponsel B ini akan diluncurkan 2 bulan lagi. Mm-mm. Kemudian kalau dituruti, misal saya jawab ponsel B, nanti pas ponsel B udah keluar, tanya lagi, mending ponsel C atau ponsel B atau C? Nggak Nggak jadi beli selesai-selesai, kan, tunggu nggak C. jadi C beli. keluar, tanya lagi, mending Yang C D. atau sekalian nunggu D? Ya udah terus sampai set, nggak jadi beli. Iya, 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 iya. Ya, yang penting teman-teman sudah siapkan budgetnya, ada dananya, duitnya, ya boleh belilah yang sesuai gitu. Iya kan? Ya, Nah, sekarang gini bro, ini sekarang saya gantian yang tanya bro. Dari tadi menjawab hmm. pertanyaan. Boleh bro ya, sekarang saya yang tanya. Nah, kita Ya, kalau beli boleh. beli ponsel, kita kalau beli ponsel itu kan sebenarnya melihat ini bro, fungsi dari ponsel tersebut bro ya. Kita kalau mau beli gitu ya, merek Hmm. apapun. Nah, tapi kadang kan kita melihat juga orang, wah yang penting gengsinya, brandnya, gitu. Ya, uh, Harganya ini, gitu. Padahal belum tentu ya, dipakainya maksimal. Cuma mungkin pakainya cuma untuk telepon sama WA saja, gitu. Ya kan? hmm. Nah, bagaimana ini bro? Jadi istilahnya gengsi versus fungsi. Nah, lebih penting mana bro? Ya. Gengsi versus fungsi. Gitu. Ya, kalau kita bicara, normalnya adalah ketika beli ponsel itu mempertimbangkan kesepadanan antara harga, spesifikasi, dan kinerja. Normalnya atau idealnya begitu. Nah, berarti kalau tadi ngomong gengsi atau fungsi, fungsi harusnya. Fungsi Tapi lebih kalau yang penting ya. kemudian, ya untuk pengguna tertentu, nggak bisa disalahkan ketika mereka kemudian lihat gengsi juga. Yang kemudian dari gengsi ini menjadi sebuah fungsi. Misal gini, saya punya teman yang sebetulnya gaptek banget. Suatu hari dia ingin lobby-lobby, sedang proses lobby dengan untuk sebuah proyek. Belilah dia sebuah ponsel yang mahal, yang sebenarnya dia juga nggak akan bisa mengoperasikannya dengan maksimal. Kemudian ponsel mahal itu dibuat apa? Ketika meeting dengan dalam proses lobby-lobby itu untuk pengerjaan proyek, ponsel itu diletakkan di meja. Udah diletakkan di meja aja. Biar kelihatan apa? Oh, ternyata orang ini kelasnya tinggi juga ya. Stratannya tinggi. Buktinya pakai ponsel yang harganya belasan juta. Nah, kalau kita ngomong ini apakah ini ideal? Enggak sebetulnya, karena kan berarti nggak memikirkan kesepadanan antara harga, spesifikasi, dan kinerja. Tapi apakah ini memperhatikan fungsi? Iya, fungsi. Itu buat menaikkan kelas itu. Gitu. Dia beli ponsel Ya, mahal, ya. nggak bisa pakai, tapi ada fungsinya. Karena akhirnya kemudian juga berhasil itu proyeknya goal. Gitu. Oke, oke. Berarti berfungsi juga gitu ya, Bro ya, gengsi itu ya. Berfungsi juga, meskipun fungsinya sebetulnya bukan fungsi ponsel yang sebenarnya. Gitu. Tapi kan Iya, iya, berfungsi. iya. Gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Wah, nggak terasa ini, Bro ya. Sudah 1 jam kita ngobrol ini, seru sekali. Iya. Ini kalau Uh-uh. lanjut terus bisa sampai
Bisa sampai 10 jam ini, bro. Sanggup ya, bro? Kayaknya nggak sanggup saya, bro. Sudah mulai lapar lagi nih, bro. Oke. Baik, sekarang ini, bro. Saya mau tanya lagi, bro, ya. Sebelum ke pertanyaan teman-teman. Ya. Nggak apa-apa, bro, ya. Kita lewat 1 jam lebih dikit, nggak apa-apa. Ya. Boleh ya? Oke. Boleh, Nah, bro, boleh. ini kan saya dengar ini beberapa kabar gitu ya. Saya juga terus terang nggak tahu ini benar apa enggak gitu tentang 5G ya. Katanya, bro, katanya ini 5G itu berbahaya gitu. Katanya berbahaya. Ya, saya nggak tahu benar nggak, bro. Kalau bro lihat gimana? Ya. Mungkin dari segi kesehatan atau apa gitu berbahaya atau bagaimana, bro? Boleh, bro, kasih penjelasan. Enggak. Jawabannya adalah tidak. Paling gampang tidak gini. Berbahaya. Yang kalau paling gampang gini, yang mereka sangat kontrol, sangat peduli dengan standar kesehatan, keamanan terhadap manusia itu kan negara kayak Amerika dan negara-negara di Eropa. Nah, kalau mereka di sana udah menggelar 5G, berarti aman kan? Berarti aman kan? Ini kita belum ngomong dari ilmu kesehatan ya, tapi kita ngomong secara logika aja. Kalau mereka sudah ngelolosin, berarti aman kan? Ngapain kita pusing-pusing gitu? Iya. Sama dengan ya dulu lah, ponsel itu bisa radiasi, kanker otak, macam-macam. Radiasi, iya. Ya. Kalau kita ngomong radiasi, pasti ada radiasinya. Tapi apakah radiasinya masih di bawah ambang batas? Ada yang istilahnya SAR untuk ngelihat ambang batasnya. Selama di bawah itu nggak masalah. Karena kalau kita ngomong mau menghindari radiasi sama sekali nggak mungkin. Kerja di depan laptop radiasi, mainan ponsel radiasi, nonton TV radiasi. Manasi makanan pakai microwave radiasi, macam-macam udah radiasi, pakai wifi radiasi. Iya, betul. Ya, yang penting bisa ini aja, bro ya, menggunakannya dengan bijak ya. Oke, ini ada yang bilang ini, bro, dari Bapak Adrian ya, PR3991, mending Xiaomi katanya. Katanya mending Xiaomi. Tergantung kebutuhan, kemudian tergantung anggaran juga sih, nggak semua. Kalau kita ngomong Xiaomi memang harganya atraktif ya, atraktif banget sampai sering dulu istilahnya goib karena laris banget. Nah, ya goib. Tapi bukan berarti semua ponsel Xiaomi layak beli, belum tentu. Mesti lihat juga tipe apa, terus disesuaikan dengan anggaran, kebutuhan, kayak gitu. Oke, dari Syafira ada tanya nasib Huawei dengan OS terbarunya gimana kok? Huawei yang terbaru pakai apa, bro? OS-nya ganti ya? Nggak kan, sekarang ada Harmony OS kan? Harmony OS, ya belum tahu, ini kan mau baru aja diperkenalkan, jadi ini pertaruhan Huawei sih. Tapi bagus sebetulnya kalau mereka kemudian berani keluar dari zona nyaman dan mengeluarkan OS sendiri. Apalagi kalau kemudian bisa kolaborasi ya dengan pabrikan asal Tiongkok yang lain. Itu kalau kombinasi semua gitu, Google pun takut itu. Iya. Pemakainya kan banyak sekali, apalagi di Tiongkok, di China betul. ya. Oke, ini betul. ada Pak Firman ya, bilang ngerasa belum butuh HP 5G karena tiap hari masih pakai WiFi dan aman-aman aja. Berarti kebanyakan WFH mungkin ya, WFH ini mungkin. Pakai WiFi. Oke, ada Pak Ivan tanya, daily drivernya Koheri apa? Maksudnya driver apa ini ya? Oke. Daily driver itu ponsel utama. Iya. Ya, itu istilah ponsel utamanya apa? Kalau kita ngomong ponsel utama, jadi ponsel apapun yang sedang saya uji coba, sedang saya uji pakai, itu sekaligus saya gunakan sebagai daily driver. Supaya saya bisa lebih tahu kinerja dalam sehari-hari seperti apa. Kalau yang saya uji pakai kebetulan ponsel flagship, enak sih, puas. Tapi kalau yang saya pakai daily driver-nya kebetulan adalah, yang sedang saya uji pakai adalah ponsel entry level, low end banget, kemudian jelek, ya sekaligus latihan mengendalikan emosi. Tapi sebetulnya ada satu ponsel yang selalu saya simpan sebagai cadangan, itu justru ponsel yang murah banget, feature phone ini. Ponsel kayak gini. Iya. Ini malah selalu standby sebagai ponsel cadangan. Fungsinya untuk apa ya? Sekedar untuk standby karena saya punya banyak nomor, kadang untuk ngecek masa aktif macam-macam. Telepon jarang sih sebetulnya. Telepon jarang untuk ngecek untuk ngecek masa aktif atau ya ngecek masa aktif, ngecek pemakaian berjalan, tagihan dan sebagainya. Jadi feature phone ini.
Wah, luar Ada yang bisa biasa. nebak ini ponsel apa? Harusnya bisa ditebak. Gampang kok ini tebakannya. Oke, yuk teman-teman yang bisa nebak nanti dapat hadiah HP ya berupa brosur ya. Oke, just kidding ya teman-teman, biar nggak terlalu tegang ini malam-malam sudah ya. Oke, ya ya. Kalau ini Bro Heri sendiri sekarang sedang apa nih? Kalau boleh tahu ya, review HP apa Bro sekarang ini Bro? Nah, Mungkin ada yang penasaran kan ini eh, apa yang yang saya dicoba-coba ya? pakai untuk live ini Vivo V21 5G yang saya pakai untuk live. Vivo V21 5G ya. V21 5G. Kemudian yang sedang dalam proses, kebetulan ponselnya belum diluncurkan resmi, jadi tipe dan mereknya belum bisa saya umumkan, belum bisa saya sebutkan. Oh, Karena tapi masih, sudah coba trial gitu ya Bro ya? ya, sedang proses. Karena istilahnya masih, apa ya, konfidensial, masih rahasia. Iya, iya, iya. Wah, luar biasa ini Bro Heri. Ini apa? Wah, pengalamannya luar biasa ya. Dengar dikit gitu kode langsung tahu. Ini tanya lagi, kok tanya dong brand HP yang baterainya bisa lifetime ya? Beda jauh sama era zaman awal-awal Android. HP zaman sekarang apa nih? HP zaman sekarang baterainya 2 tahun minta ganti. Ada brand rekomendasi? Ini minta brand yang baterainya Eh, lifetime. Oke, kalau brand yang baterainya lifetime, merek apapun bisa. Mau Samsung coret yang tadi saya bilang Samsung coret, kemudian Huawei, Xiaomi macam-macam bisa. Syaratnya cuma satu, belilah ponsel daminya. Dami itu mainan yang Oh buat my God. pajangan aja. Enggak. Ini saya bercanda, ini saya Iya, bercanda. iya, 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 iya. Iya. Jawaban yang serius adalah kalau mau cari yang lifetime, artinya seumur hidup, nggak rusak, nggak ada. Kemudian kalau kita ngomong baterai ponsel sekarang 2 tahun minta ganti, bukan karena Hmm. baterainya jelek ya, tapi karena pemakaian kita. Jadi zaman Hmm. dulu pas ponsel masih awal-awal dimasuk di sini memang boros ya, ketika baterainya belum lithium masih pakai nikel metal hydride atau nikel kadmium Ya. NiCd, itu memang sehari bisa ngecas 2 kali, terus nanti setahun baterainya rusak. Tapi kemudian masuk pada masa ketika Nokia lagi jaya-jaya di Indonesia lah. Itu kan sekali cas bisa sampai 5 hari, bisa sampai 4 hari seminggu. Philips Xenium 929 dan Philips Xenium 939. Terus ada Philips Xenium 989 itu Awet sekali malah itu. ada yang bisa sampai tembus 1 bulan gitu ya. Waduh, Tapi luar kondisinya biasa. beda. Saat itu cuman untuk telepon aja kan, atau plus SMS. Sekarang Hmm. benar-benar mobile internet. Jadi memang konsumsinya akan lebih banyak. Nah, baterai itu biasanya punya siklus hidup. Setelah dicas sekitar 500 kali atau 300 kali itu kemampuannya udah mulai turun. Semakin sering ngecas, akan lebih cepat rusak. Jadi, nah kalau kita ngomong 2 tahun minta ganti 2 tahun, itu berarti 2 kali 365 hari. Berarti 700 berapa? 730 hari. 730 hari berarti Anda ngecas 730 kali. Kali ya. Wajar lah. Memang ya. Atau kalau Anda ngecasnya sehari 2 kali, anggap aja sehari 2 kali, kadang-kadang mungkin dicas 1250 kali. Ya, wajar. Kalau Anda misalnya ingin lebih awet, ya pas pakai misalnya internet hanya diaktifkan saat perlu, atau malah internet dimatiin sama sekali, konsumsi baterai akan lebih awet, mungkin baru ngecas 3 hari sekali atau 4 hari sekali, ya itu akan lebih awet juga baterainya. Umur hidupnya lebih panjang. Tapi kan, ya aneh kan, masa kemudian ada temen, saya WA kok nggak bisa, oh iya internetnya saya matiin biar bateraiku awet. Lucu. Sudah nggak zaman ya. Iya, Iya. iya, 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 iya. Ya. Oke, oke, oke. Berikutnya, kenapa ponsel BBK cenderung laris di Indonesia? Dari Mister Oke. Afrizal. Ponsel Ya, BBK ini apa, Bro? kenapa pun oke, BBK ini sebetulnya nama grup ya, Bubukau dari Cina. Kalau di Oh, Indonesia itu ada Oppo, ada Vivo, ada Realme. Kenapa cenderung laris? Karena ini beda-beda ya, beda-beda. Terutama Oppo dan Vivo karena mereka punya promotor yang banyak banget. Dan promotor itu menjadi ujung tombak di pasar offline ketika mereka menghadapi konsumen yang awam dan mudah dipersuasi untuk hijrah ke merek lain, merek yang mereka jual. Kalau Realme
promotor memang nggak sebanyak Oppo dan Vivo, tapi harganya biasanya lebih atraktif daripada Oppo dan Vivo. Terus mereka punya jaringan distribusi yang kuat, semua grup BBK. Iklannya gila-gilaan, terutama Oppo, diikuti Vivo. Em, Mereka berani memberikan insentif yang gede, profit margin yang gede kepada pemilik toko. Seperti itu, kombinasi dari itu, ya udah, Akhirnya laris memang bro ya. laris. Iya, Berarti strategi marketingnya gitu ya. Oke, iya. oke. Akan Ya. beda. Misalnya kalau kemudian ditanya kenapa Xiaomi laris. Xiaomi laris, promotor nggak banyak, tapi mereka mengandalkan Mi Fans, kemudian harga sangat atraktif. Iya, iya, iya. Mungkin lebih keren lagi kalau digabung dengan yang baru heboh kemarin ya. Yang si ungu BTS itu ya. ya. Iya. Aduh, heboh sekali itu ya. Oke, ini Mm-mm. pertanyaan lagi kok Telkomsel tidak support N40. Apakah nanti Telkomsel bisa menambahkan frekuensinya? Apa bisa, Bro? Oke, Telkomsel? loh. Ya. Jadi gini, Telkomsel saat ini justru menggunakan untuk 5G ya. Telkomsel saat ini justru menggunakan band N40 2300. Oh, Nah, oke, apakah oke. Telkomsel kelak akan Telkomsel kelak Frekuensi lainnya. memperluas layanan 5G-nya ke frekuensi lain? Jawabannya bisa dan pasti. Telkomsel kan market leader, kemudian Ya. boleh dibilang plat merah, nggak akan mau kalah dong dengan yang lain. Jadi Ya, saya ya. yakin andaikan 700 nanti dilelang mereka akan ambil, 3.500 dilelang mereka juga akan ikut. Oke, oke. Ya, pertanyaan berikutnya dari Syafira, metodenya Koheri untuk tes chipset itu gimana? Setauku nggak main game untuk tes prosesor. Tes chipset, bro. Ya, saya nggak, oke. Saya memang nggak main game, nggak suka main game. Ngetesnya untuk apa? Multitasking. Saya pakai untuk Oh, multitasking. Kemudian karena chipset itu juga ada kaitannya dengan boros atau enggak konsumsi baterainya, ya udah saya pakai harian sebagai ponsel utama. Dari situ ketahuan lah kinerjanya seperti apa. Tapi kalau spesifik gaming enggak. Kemudian biasa saya tambahin sama Antutu. Antutu ini sebetulnya nggak bisa mencerminkan kinerja keseluruhan ponsel, tapi karena banyak yang suka tanya skor Antutunya berapa, ya udah saya jalanin Antutu. oke. Lanjut. Wah, ini kalau kita jawab terus ini kayaknya sampai besok ini, bro. Ini aja masih ada 10 pertanyaan di bawah ini. Oke, cepat aja, bro ya. Saat ini HP dengan kamera yang bagus, merek atau tipe apa, bro? Tergantung anggaran Anda berapa, karena beda harga, beda tipe, beda anggaran, beda tipe. Misal Oh, anggaran 10 juta, iya. saya akan nyaranin Vivo X60 Pro. Pilihan kedua, Sorry, bro. Xiaomi Mi Vivo, 11. Vivo apa? Agak terputus. Vivo X X60 Pro. 60 Pro. 60 Kalau Pro. untuk 10 juta. Oke. Ya, Kalau di bawahnya? ya, atau Mi 11. Itu Mi harga kebetulan 11. sama, 9999. Ya, hampir Kemudian segitu saya ya. langsung aja jauh ke bawah. Kalau misalnya anggaran 2 jutaan, kurang dari 3 juta, apa? Poco X3 NFC, 2.899.000. Oke, Poco X3 NFC. Kemudian kalau misalnya saya sukanya selfie. Anggaran saya kurang dari 5 juta ya, ambil aja Vivo V20. Saya pengen ponsel yang nggak lemot, tapi anggaran saya kurang dari 2 juta. Apa? Ambillah Realme Narzo 30A, 1,8 juta. Seperti itu, kira-kira. Karena ini nggak disebutkan lebih detail ya tadi permintaannya apa. Tapi kalau kamera misalnya Realme Narzo 30A untuk harga di bawah 2 juta masih tergolong bagus juga itu. Realme Narzo 30A. Tapi kalau mau nambah dikit 2.099.000 itu ada Realme C25. Itu kameranya jauh lebih bagus daripada Realme Narzo 30A. Terus misalnya duit saya bisa 17 juta, 18 juta nggak masalah ya. Ambil aja Oppo Find X3 Pro, X3 Pro. Misalnya seperti itu. Oke, waduh luar biasa ini. Ini apa? Seperti HP berjalan ini Bro Heri, hafal semua ya Dewa HP. Hafal semua. Oke. Ini oke bilang Nokia di Flores sini saja sinyal buat telepon susah. Ya ada berapa daerah yang nggak susah ya. Wah ini Nokia bro, yang tadi handphonenya Nokia ya bro ya? Nokia 5300 Iya, Nokia 5300. Ribbon. Betul ya? Hampir betul, bukan. Hampir betul.
Ada yang bilang Nokia Express Music 5310. Itu 5310 betul. 5310 yang ribbon betul. Yang betul Nokia Wah, 5310 ribbon sih. Ribbon ini sebetulnya nama tambahan aja yang dibelikan oleh konsumen, karena nama bakunya sebetulnya tetap Nokia 5310. Cuman kenapa ribbon? Karena ini kan 2020, keluaran ya, baru lagi. 2020. Dulu banget ada Nokia 5310 juga. Gitu. Jadi ini lahir baru lah, gampangnya seperti itu. Wah, ini luar biasa. Ini teman-teman juga mengikuti juga ya. Kalau saya nggak tahu bro, cuma ingat Nokia itu Nokia pisang itu bro. Yang legend. Nokia itu. pisang itu 8110. 8110 Nokia pisang. Dulu itu, makanya ingat. Ini apakah Ko Heri masih menulis di pulsa? Masih nulis bro di pulsa? Saya malahan nggak pernah nulis di pulsa. Jadi bingung ketika ditanya apakah masih menulis di pulsa. Saya nggak pernah nulis di pulsa. Saya pernahnya nulis di, kalau koran Jawa Pos, majalah itu pernah Intisari, pernah, TNT pernah, kemudian selular kayaknya pernah satu kali ya, edisi khusus. Kalau tabloid saya pernah di Nyata, kemudian pernah di apa lagi ya, saya nggak hafal satu persatu. Tapi kalau pulsa saya nggak pernah sama sekali malah. Oke. Ini ada lagi pertanyaan, kalau fast charger atau quick charger itu pengaruh ke long time baterai nggak kok? Nyambung sama yang tadi. Oke, jadi gini, yang bikin baterai cepat drop selain sering dicas, karena memang ya kita pemakaian wajar itu sebetulnya, ya penyebab kedua adalah panas. Nah, semakin cepat chargingnya itu akan semakin panas daripada kalau slow charge. Nah, apakah fast charge atau quick charge akan berpengaruh? Harusnya akan ada pengaruh, tapi nggak banyak. Kenapa? Karena produsen yang memutuskan menggunakan fast charging itu juga sudah melakukan beragam modifikasi, beragam pengaturan supaya suhu bisa ditekan serendah mungkin. Jadi bisa cepat tapi juga nggak sampai terlalu panas. Ya kalau misalnya pengen awet banget, ya pakai aja slow charge, pakai yang 1 ampere atau 2 ampere. Kemudian malam itu sebentar, saya sambil jalan karena kayaknya ada yang mengetuk pintu. Oh ya. Iya bro. sorry bro. Oke. Iya. Pak Eri ya. Iya, terima kasih. Ada paket datang ternyata. Oke, yang ditunggu-tunggu bro, akhirnya datang. Oke. Baik teman-teman ya, ini luar biasa ini Bro Heri di tengah kesibukannya ya, jadi menjawab pertanyaan. Kayaknya ini hari ini saya memecahkan rekor pertanyaan Bro. Biasa kita 5 pertanyaan, 10 pertanyaan gitu ya. Wah hari ini berapa? Kayaknya 30-40 pertanyaan lebih nih. Nggak rasa sudah hampir 1,5 jam ini Bro. Aduh, tapi luar biasa. Ini 1,5 jam ya? Oh iya, hampir 1,5 jam ya? Hampir 1,5, 1 jam 22 menit. Nggak rasa ini, tapi ini luar biasa sekali Bro ya. Bro ini mungkin berikutnya, mungkin yang terakhir ini Bro ya, dari teman-teman. Kalau mau melihat review itu di mana Bro? Kalau Bro kan ada ponsel-ponsel yang Bro review, itu kalau mau lihat di mana ya? Apakah di Instagram? Kalau melihat review, paling enak di Instagram atau Twitter salah satu, karena salah satu boleh tapi follow dua-dua lebih baik. Karena matlinya biasanya sama. Nah, kemudian kalau ingin baca lebih detail, biasanya misalnya saya pas bikin review yang lebih detail lagi, itu nanti saya infokan. Entah saya arahkan ke ponselmu.com atau yang lain. Tapi mantaunya paling enak Twitter Heri SW atau Instagram Heri SW juga. Nanti di situ bisa dilihat. Oke, bisa jadi dilihat saya lagi review apa. Iya, oke. Teman-teman bisa add ini yang di atas ini ya. Ada saya Heri Komala sama Heri SW. Nah, ini bisa di-add, nanti bisa melihat reviewnya juga ya. Nanti ini semoga jadi juga... Jadi itu nama yang sama, saya pakai di Twitter maupun Instagram. Oke, Heri SW ini bro ya, HERRY ya, pakai Y ya teman-teman ya. Heri pakai Y terus SW. Oke, baik bro. Sekarang saya mau tanya bro, ini kan kita begitu banyak gadget gitu bro ya, begitu banyak gadget atau gawai. Ya, tadi bro sempat menyebutkan berbagai merek sama tipe-tipenya gitu ya. Ya, sekarang ini kan zamannya juga mulai orang kerjanya online gitu bro ya.
kerja online ya, mungkin termasuk juga kerja WFH ya di rumah gitu kan ya. Nah, menurut Bro Heri itu kira-kira gawai atau gadget apa yang cocok gitu Bro untuk kita kerja untuk apa ya? Tadi istilah Bro apa? Loka pasar ya, marketplace ya. Kalau kita kerja online itu ya kan, kemudian mungkin untuk online gitu kira-kira apa Bro yang cocok ya? Ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Apakah merasa semua itu dihandle pakai ponsel, merasa nyaman, atau perlu dikombinasi dengan tablet atau laptop? Karena tiap orang punya karakteristik sendiri-sendiri. Saya sendiri misalnya kalau pas ngetik panjang, saya akan merasa lebih nyaman pakai laptop. Kemudian ukuran font saya buat gede, supaya nggak mudah lelah. Ada juga yang merasa, oke, saya pakai ponsel aja cukup. Nah, tapi memang misalnya saya jualan online gitu misalnya. Sebaiknya pakai ponsel apa? Saran saya jangan ambil ponsel yang terlalu murah. Misalnya memaksakan diri, saya pakai ponsel yang harga 1 juta, 1,5 juta, atau 2 juta. Saran saya jangan. Kenapa? Bukan karena jelek, tapi ponsel dengan harga segitu, itu spesifikasinya biasanya terbatas. Nanti akan kurang nyaman ketika harus misalnya memotret, pengen hasilnya bagus kan, supaya nanti pas diiklankan kelihatan indah dan sedap dipandang mata, menawan, kemudian menarik pembeli. Saran saya kalau niatnya untuk kerja online, jualan online, ambil yang ya spend sedikit lah sampai mendekati sekitar 3 juta. Di kelas itu kalau misalnya paling murah yang direkomendasikan apa gitu ya. Saya condong ke Poco X3 NFC. Itu yang RAM 664 itu sekarang sekitar 2899, 2,9. Itu memadai, artinya memori cukup gede, 64, ya memang nggak sangat gede, RAM 6, prosesornya kelasnya udah tengah mantep gitu ya, jadi multitasking cukup cepat, kamera bagus, terus baterai tahan lama, kalaupun perlu ngecas bisa cukup cepat juga. Kalau anggaran lebih tinggi lagi ya lebih bebas lagi, Anda bisa ambil, misalnya ini budget tak terbatas, kalau yang ngotot pengen Samsung, ya ambil Samsung seri S atau seri Note. Yang suka Huawei, meskipun nggak ada Android, nggak ada Google Play, ya ambil aja seri P. Kemudian yang suka Xiaomi, Xiaomi ambil seri misalnya budget nggak terbatas, ambil seri Mi yang diikuti dengan angka. Kalau sekarang adanya Mi 10 dan Mi 11, saya condong ke Mi 11. Yang sukanya Realme, ya ambil seri X. X50 Pro itu mantap, tapi memang mahal. Ya sepadan lah dengan yang didapat. Atau kalau Vivo X60 Pro itu boleh diambil. Misalnya seperti itu. Tapi kalau merasa saya perlu tetap laptop juga, ya berarti laptop. Tapi kalau laptop detailnya saya nggak terlalu berkecimpung di sana. Tapi laptop harganya saat ini sudah semakin terjangkau dan beragam spesifikasi yang cukup bagus. Jangan intinya gini, saran saya kalau memang untuk kerja lebih baik cari yang satu, hindari yang Celeron karena terlalu rendah. Kedua, jangan yang pakai hard disk, jangan yang pakai HDD, tapi pakai yang SSD karena itu akan terasa banget bedanya. Kalau sudah biasa pakai SSD, itu nanti nggak mau balik HDD lagi. Udah, paling gampang itu. Oke. Wah, ini luar biasa, sampai ilmu laptop juga ini Bro ya. Sedikit sekali, kalau laptop saya nggak terlalu berkecimpung di sana. Iya. Tapi luar biasa ini Bro, menjawab pertanyaan luar biasa. Nah, ini untuk teman-teman yang mau terus belajar ya, karena sekarang kita kan di dunia era digital ya Bro ya. Nah, ini teman-teman juga mesti terus belajar bagaimana bisa digital, online, bisa bisnis online, dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar, nah ini kebetulan teman-teman kita ada sebuah program, ya, program work from home gitu ya. Nah, teman-teman, saya boleh bagikan info ini sebentar ya, Bro Heri ya? Oke. Iya, silakan. Iya, jadi teman-teman nanti bisa, yang mau bisa ke sini ya. Nah, ini saya baru ketik, jadi di http ya, bit.ly ya, sukses WFH. Nah, nanti teman-teman bisa klik di sana ya. Oke, jadi teman-teman yang mau belajar untuk bisnis online seperti apa, gitu ya. Saya pun juga bisnis online, mulai dari online yang konvensional ya, toko online, sampai di affiliate-nya juga, gitu. Bahkan saya dan anak saya ada di Australia Bro, kebetulan di sana sudah 1,5 tahun nggak pulang karena pandemi gitu ya. Juga kita juga nggak boleh juga pulang ya.
Kalau sudah pulang nggak Ya. bisa balik sana, bro. Oh Jadi gitu. jadi masih harus stay di sana dulu gitu ya. Sudah 1,5 tahun nggak Tapi pulang. iya sih, saya ada teman dari Surabaya pas masuk ke sana, dia harus karantina di hotel berapa lama gitu. Dan akhirnya belum pulang, tapi dia memang PR di sana sih. Oh, kalau PR boleh. Kalau PR boleh. PR Iya. citizen boleh. Kalau nggak bisa. Gitu. Apalagi kalau Ah. dari India, wah susah. Kan lagi heboh tuh waktu itu India. Oh gitu. Oke. Oh Iya. iya. Oke, ya. Jadi teman-teman, nanti kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut tentang bisnis online gitu ya, nanti teman-teman bisa masuk ya ke HTTP. Ya, ini saya kasih ininya ya, linknya ya, bit.ly/sukseswfh. Ya, jadi bagaimana work from home kita bisa menghasilkan uang, kita bisa belajar untuk online bisnis dan seterusnya, termasuk affiliate juga. Ya, teman-teman bisa kunjungi di link sana. Oke, baik Bro Heri, ini sudah 1,5 jam. Luar biasa, ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan. Mohon maaf teman-teman, ini mungkin ada 4-5 pertanyaan yang tidak sempat kita jawab, karena ini sudah overtime ini ya. Saya minta waktu Bro ini sampai 1,5 jam, mestinya cuma 1 jam gitu ya. Tapi saya percaya ini sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk saya pribadi juga. Ya, juga teman-teman ini kasih komen yang luar biasa juga gitu ya. Oke, kalau gitu mungkin teman-teman bagaimana acara IG Live kita hari ini, apakah oke? Kalau oke, boleh tolong jempolnya, kasih jempol, kasih mantap gitu ya, tulis mantap juga boleh, atau jempol atau oke gitu ya. Jadi kita mengapresiasi Dewa HP, Bro Heri Setiadi Wibowo, Bro Heri SW. Wah, thank you Bro. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, sukses selalu. Gitu ya Bro ya. Next time kita nanti adakan Duo Heri part 2 ya Bro ya. Boleh. Duo Heri part 2 gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk yang sudah mengikuti IG Live kami. Dan nanti kita akan IG Live lagi di Kacamata Heri Komala minggu depan, hari Kamis jam 7 malam. Kita topiknya juga seru, yaitu tentang KPK. Wah, tapi bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, ini KPK yang berbeda di keluarga gitu ya. Apa itu KPK di keluarga? Nah, nanti kita akan bahas itu minggu depan. Oke, sekali lagi terima kasih Bro Heri, terima kasih. Terima kasih. Selalu sehat semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa, tetap sehat, semangat, dan luar biasa. God bless you.